Tony FS membacakan, Om Ras mengisahkan. Bismillah, Assalamualaikum. Sebuah kisah dari pedalaman Kalimantan. Di desa itu ada 3 RT saja, RT 1, 2, dan 3. Antara RT 2 dan RT 3 itu jaraknya sekitar 30 km lewat jalur darat. Kalau sekarang, dulu tidak ada jalur darat. Pada saat itu, kalau ingin berkunjung ke RT 3 harus melewati jalur air menggunakan perahu cis atau perahu mesin. Itu pun kalau air terlalu dalam atau surut, perahu motor tidak bisa masuk ke sana karena ada kiham dan beberapa titik di daerah sungai tersebut yang sangat berbahaya bila dilewati saat terlalu dalam atau surut. Konon, di sebuah taluk atau teluk di sungai tersebut merupakan istananya buaya gaib yang akan memakan tumbal manusia setiap tahunnya jika ada yang kapuhunan. Di bagian Ngaju atau hulu RT 3 desa itu ada sebuah air terjun yang katanya dihuni oleh sosok makhluk yang bernama Lintir. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia selengkapnya. Bismillah, Assalamualaikum. Di bagian Ngaju atau hulu RT 3 desa itu ada sebuah air terjun yang katanya dihuni oleh sosok makhluk yang bernama Lintir. Sosok ini sering mengganggu warga yang mandi di air terjun itu ataupun mengganggu mereka yang lewat. Jenis kelamin makhluk tersebut tidak diketahui karena dari keterangan orang-orang yang pernah diganggunya, sosok Lintir sendiri mirip dengan laki-laki, namun juga mirip dengan perempuan, yakni mempunyai rambut yang panjang, mempunyai payudara yang besar, namun juga memiliki kelamin seperti laki-laki. Lintir juga tidak mempunyai tumit dan dari pergelangan kakinya terbalik ke belakang. Tangannya sangat panjang hingga ke betis. Tanda-tanda kemunculan Lintir sendiri bisa diketahui dari bau mirip seperti kopi yang dibakar. Baunya gosong dan pahit. Akan tetapi, sampai saat ini, Lintir hanya kerap kali mengganggu orang-orang yang menebang pohon di sekitar air terjun ataupun membuat rusak tempat tersebut. Ia tidak pernah melukai, apalagi membunuh orang-orang. Sosok itu tidak jahat, hanya sedikit usil saja. Di sisi lain, di sebuah rumah yang berlantai kayu ulin dan berdinding kayu kangkawang, terlihat sebuah keluarga yang tengah menikmati sarapan paginya. Keluarga kecil itu terdiri dari sang ayah yang bernama Jambrin, sang ibu yang bernama Fatma, bukan Fatma. Anak pertama mereka yang berusia 13 tahun bernama Maman, dan adiknya Maman bernama Nita, usianya saat itu memasuki 10 tahun. Mereka tinggal bersama dengan ibunya Pak Jambrin, yang pada saat itu sudah sangat renta. Selesai sarapan, Pak Jambrin dan istrinya berangkat kantana atau tempat nanam padi. Kalau di sana kan masih buka lahan baru untuk nanam padi setiap tahunnya dan berpindah-pindah tempat. Tidak seperti di daerah-daerah lain yang disebut sawah dan persawahan di daerah lain itu pun berair. Kalau di sana tidak dikasih air dan hanya mengandalkan hujan. Kenceng nasi kubawa, kalau mau masak untuk sore nanti pakai panci bakasah saja, ujar Bu Fatma sebelum berangkat. Maman hanya mengangguk saja. Lalu setelah orang tuanya pergi, ia membantu neneknya untuk masuk keluar rumah dan berjemur di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Sementara sang adik sudah turun ke sungai untuk mencuci baju dan piring-piring kotor. Dengan bahasa isyarat Maman memberitahu neneknya bahwa ia akan pergi memancing ikan ke sungai. Dan si nenek yang mempunyai masalah pendengaran itu pun mengingatkan Maman untuk tidak ke hulu, di mana air terjun yang dijaga oleh Lintir itu berada. Dengan wajah yang meringis, Maman tersenyum. Ia langsung mengangguk, tanda mengerti agar neneknya itu tidak lagi berbicara. Karena bila neneknya berbicara, pasti sangat nyaring sekali. Dengan membawa 2 buah pancing serta ember dan bekas kaleng sarden yang dipenuhi dengan cacing, Mama nampak riang. Dengan sesekali bersiul, ia berjalan dengan langkah cepat menuju sungai.
Sesampainya di sungai, Maman langsung melabuh pancingnya. Namun tidak ada tanda-tanda ikan yang tertarik melahap umpannya tersebut. Hanya ada beberapa ikan kecil yang berusaha menggerogoti umpan tersebut. Akhirnya, Maman pun berjalan lebih ke hulu lagi. Tapi hasilnya tetap sama saja. Ia tidak mendapatkan ikan, bahkan sampai matahari sudah sangat terik sekali. Karena lelah, Maman pun berhenti sejenak. Ia menancapkan ujung pancingnya ke tanah agar tidak hilang terbawa ikan jika ada ikan yang memakan umpannya. Maman membasuh wajahnya dengan air sungai yang jernih tersebut. Dari pantulan air, ia melihat di atas pohon ada sebuah dango yang banyak sekali. Tanpa pikir dua kali, Maman naik ke atas pohon untuk mengambil buah dango tersebut dan memakannya dengan sangat lahap. Setelah merasa kenyang, Maman pun memutuskan untuk kembali berjalan ke hulu. Namun nampaknya jalan setapak dekat air terjun itu sudah tertutup oleh tumbuhan berduri dan bakah. Dengan parang kecilnya, Maman lantas memotong bakah-bakah tersebut dan kembali membuka jalan setapak tersebut. Sekitar 20 menit berjalan di jalan setapak itu, Maman menemukan sebuah air terjun yang sangat bagus dengan air yang jernih dan bebatuan menakjubkan yang baru pertama kali ia lihat. Namun sayang, di tempat sebagus itu banyak sekali sampah dan di sekelilingnya sangat kotor oleh sisa-sisa pohon yang ditebang dan sebagian sudah jabuk atau membusuk. Maman perlahan-lahan turun ke air dan mengumpulkan sampah-sampah yang berada di sekitar tempat tersebut. Ia juga maling-ayi, membersihkan sekitaran air terjun dan tumbuhan liar yang gatal. Setelah semuanya selesai, ia bersihkan. Maman pun tersenyum sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. Sekitar kira-kira pukul 4 sore lebih, Maman pun berjalan pulang dengan tangan kosong. Akan tetapi, ketika ia melewati jalan setapak itu lagi, ia mendapati seekor pelanduk yang tengah sekarat dengan badan yang penuh luka. Sebelum pelanduk itu mati, Maman lantas langsung menyembelihnya. Wajahnya nampak sumringah ketika memanggul pelanduk tersebut. Orang tuanya yang melihat Maman mendapatkan pelanduk pun terlihat bangga dan senang sekali. Malam itu, mereka makan enak dan menghabiskan 1 panci nasi hangat. Saat setelah selesai makan dan mereka duduk-duduk berkumpul menceritakan tentang hari mereka masing-masing, tiba-tiba tercium aroma mirip seperti kopi yang dibakar hingga gosong. Baunya sangat pahit sekali. Si nenek yang pertama kali mencium bau itu, terlihat wajahnya berubah menegang. "Kamu tidak ke air terjun itu kan?" tanyanya dengan suara yang keras. Dengan bahasa isyarat, Maman berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak ke air terjun. "Memangnya ada apa di air terjun itu, Bah?" tanya Maman pada ayahnya. "Tidak apa-apa, sudahlah, aku mau tidur dulu," ujar ayahnya. Karena kelelahan seharian disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, malam itu pun mereka akhirnya tertidur dengan sangat pulas. Dalam tidurnya, Maman melihat sosok aneh dengan kaki yang terbalik ke belakang. Sosok itu berdiri menatapnya dengan bibir menyeringai. Keesokan harinya, berjalan seperti hari-hari biasa, mereka melakukan rutinitas harian dengan wajah ceria. Berbeda dengan Maman yang entah kenapa timbul perasaan aneh yang membuatnya ingin sekali kembali ke air terjun itu. Setelah membantu adiknya membereskan rumah, ia pun berpamitan untuk pergi memancing. Tapi kali ini, ia langsung pergi ke air terjun tersebut dengan masih menenteng pancing dan wadah ikannya. Ketika sampai di air terjun itu, Maman duduk sejenak di atas salah satu batu besar tersebut. Tempat itu kini sudah jauh lebih bersih dari waktu pertama kali ia datang. Namun rupanya, ada yang aneh pada salah satu batu besar di dekat air terjun, yang atasnya ditutupi dengan tumbuhan-tumbuhan layu. Perlahan-lahan, Maman berjalan mendekati, dan ia sangat terkejut ketika melihat banyak sekali ikan dan kepala hewan berukuran kecil seperti babi dan palanduk atau kancil. Saat hendak menyentuh kepala hewan tersebut,
tiba-tiba terdengar suara lantang yang melarang Maman untuk mengganggu kepala hewan-hewan itu. Namun di sekitar tidak ada siapapun. Lalu siapa pemilik suara tak bertuan itu? Maman bergidik. Ia lantas menutup kembali batu besar berlubang tersebut dan kemudian lari tunggang langgang meninggalkan area air terjun. Saat tiba di jalan setapak, barulah Maman ingat kalau pancingnya tertinggal di air terjun. Tapi karena sudah terlanjur ketakutan, ia pun membiarkan saja pancingnya. Perasaan berdebar itu membuat perutnya menjadi sakit dan ingin segera buang air besar. Lalu, setelah sampai di jamban milik mereka, Maman lantas segera membuang hajatnya. Dan tidak berapa lama terdengar suara perahu mesin mulai mareneh atau memelankan gasnya. Jamban terasa hendak terbalik ketika seorang perempuan melompat ke atas jamban tersebut. Dari balik pintu jamban yang terbuat dari kupak kayu atau kulit kayu itu, Maman mengintip keluar. Ada 3 orang asing yang baru datang. Rupanya mereka adalah satu keluarga. Itu diketahui ketika si anak perempuan tersebut memanggil kedua orang lainnya dengan sebutan Apa dan Uma. Mereka pun terdengar menggunakan bahasa daerah yang berbeda dengan apa yang digunakan oleh Maman. Surah khas cebok di jamban terdengar sampai keluar. Saat Maman sudah selesai, ia pun berniat keluar dari jamban. Namun rupanya si bapak dari anak perempuan tersebut malah memanggilnya. "Nak, bisakah kau tunjukkan rumah bekas Amang Tikil?" tanyanya pada Maman. Maman berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Bisa, Mang," jawab Maman. "Sini biar saya bantu bawakan. Tangganya licin, hati-hati," lanjut Maman seraya membantu mengangkat kotak-kotak dan tas dari dalam perahu mesin. Langkah Maman sangat lincah menaiki tangga yang terbuat dari sebatang pohon tanpa berpegangan. Setelah sampai di atas, Maman menunggu sejenak sambil menatap pada orang-orang tersebut. Wajah anak perempuan itu terlihat sangat pucat sekali. Maman berpikir mungkin si anak perempuan sedang sakit. Maman mengantarkan keluarga itu sampai ke depan rumah bekas Amang Tikil. Saat akan pergi, Maman dikasih uang, namun ia menolak dan lebih memilih mie instan yang diberikan oleh si anak perempuan yang bernama Lisa tersebut. Usianya tak jauh beda dari Maman. Hanya saja, kenapa dia tak bersekolah? Bukankah anak-anak di desa harusnya sekolah? Tidak seperti dirinya yang harus putus sekolah karena keterbatasan ongkos pulang pergi dan untuk makan. Setelah itu, Maman pulang dengan langkah gontai. Suara di air terjun itu masih terngiang-ngiang di pikirannya. Di sisi lain, malam harinya saat mereka sedang makan, lagi-lagi tercium bau pahit kopi gosong. Dan dari pintu luar terdengar suara ketukan berulang-ulang kali yang membuat Maman sekeluarga saling tatap dengan perasaan takut. Kecuali nenek yang mengalami masalah pendengaran itu masih tetap asyik makan. Ayahnya Maman berdiri dan berjalan pelan ke arah pintu. Dan saat pintu terbuka, terlihat seekor pelanduk atau kancil yang tengah sekarat tergeletak di atas sarbet kaki. Mirip seperti lap kaki yang bertuliskan welcome itu, tapi yang ini dibuat dengan menggunakan sisa-sisa pakaian bekas atau kain perca. "Pelanduk!" ujar Pak Jambrin yang membuat istri dan anaknya terlihat kaget, namun juga senang. "Siapa yang meletakkan pelanduk di sini, Abah?" tanya Bu Padma. Mereka terus bertanya-tanya tanpa tahu jawaban. Akhirnya daripada pelanduk itu dibiarkan begitu saja, Pak Jambrin pun lantas menyembelih hewan yang tengah sekarat tersebut. "Besok kita makan enak, yeay! Besok kita makan daging pelanduk!" sorak gembira dari mulut mungil Nita. Saat tidur, Maman kembali bermimpi tentang makhluk berkaki terbalik itu lagi. Kali ini makhluk itu berdiri lebih dekat dari yang ia mimpikan sebelumnya, membuat Maman ketakutan dan langsung terbangun. Anehnya, kejadian pelanduk yang diletakkan di depan pintu itu terus berulang-ulang, dan setelah Maman pasti memimpikan makhluk itu lagi. Dan lagi, jarak antara mereka berdua pun semakin mendekat dan dekat sekali,
membuat Maman menjadi takut untuk tidur. Di sisi lain, pagi itu hujan rintik-rintik. Ayah ibunya Maman tak pergi kan tanah, dan mereka sedang asyik bercerita sambil menikmati kopi dengan singkong rebus. "Ma, Bah, boleh saya jujur?" tanya Maman membuat kedua orang tuanya lantas mengernyitkan alisnya. "Jujur masalah apa, Man? Apakah selama ini kau pembohong?" tanya ayahnya berkelakar. Sebenarnya hari itu saya tidak sengaja menemukan air terjun. Tapi saya juga tidak tahu apakah itu air terjun yang dimaksud oleh nenek atau bukan." Kemudian Maman melanjutkan ceritanya. Si ayah nampak manggut-manggut. "Air terjun di hulu itu pasti air terjun yang nenekmu katakan. Tapi syukurlah kau tidak diganggu oleh lintir." "Lintir? Makhluk apa itu, Bah?" Pak Jamrin menarik nafas panjang, lalu mulai menceritakan tentang makhluk itu dari cerita-cerita yang pernah ia dengar. Dan singkat cerita, setelah abahnya menceritakan, yang abah sebutkan itu ciri-cirinya sama persis dengan apa yang ada di mimpi saya, Bah, ujar Maman. "Selamat pagi, Pak," ucap seseorang memotong obrolan anak beranak tersebut. Pak Jamrin terlihat cukup akrab dengan orang itu, yang merupakan ayah si gadis berwajah pucat tempo hari. Mereka berbicara dalam bahasa daerah yang tak dimengerti oleh Maman. Namun di sela-sela obrolan itu terselip kata lintir, yang Maman anggap mereka berdua tengah membicarakan tentang makhluk itu. Malam harinya, Maman kembali bermimpi. Kali ini, ia bermimpi melihat emas mentah yang sangat banyak berada di setiap lubang batu. Dan di sebuah lubang batu yang cukup besar, terlihat banyak sekali batu-batu berukuran kecil, sangat bagus yang kemungkinan bernilai jutaan rupiah. "Ambillah beberapa untukmu dan keluargamu. Terima kasih sudah peduli dengan kebersihan rumahku. Dan terima kasih karena kamu adalah orang pertama yang mau membersihkan sampah-sampah di sekitar rumahku. Pelanduk yang kuberikan rasanya belum cukup untuk membalas kebaikanmu. Mengingat selama ini orang-orang yang datang ke rumahku hanya merusak saja." Ujar suara seseorang terdengar sangat berat dari arah belakang. Saat Maman memalingkan wajahnya, terlihat sosok lintir telah berdiri dengan wajah yang menyeringai menakutkan. Melihat sosok itu dari dekat, membuat Maman hampir tak bisa bernafas. Dan saat ia terbangun, ayahnya sudah berada di samping tempat tidur. "Kamu mimpi buruk?" "Lintir, dia datang lagi di mimpi, Bah," jawab Maman dengan nafas ngos-ngosan. Setelah menceritakan mimpinya, Maman tak berani lagi untuk tidur. Dan keesokan harinya, Maman mengajak ayahnya untuk ke air terjun. Meski beberapa kali sang ayah menolak, namun akhirnya ia menerima ajakan Maman. Karena ia takut terjadi apa-apa pada Maman kalau ia pergi seorang diri. Sesampainya di air terjun, Maman mengingat-ingat letak emas mentah yang ada di mimpinya tadi malam. Dan setelah Maman ingat letaknya, rupanya di salah satu batu berlubang memang ada emas mentah tersebut, membuat mereka berdua melotot seolah tak percaya. Otak Jamrin lantas mengeluarkan tempat yang sudah ia persiapkan dari rumah sebelumnya untuk meletakkan emas mentah tersebut. Dan rupanya di bawah emas mentah itu ada emas yang sudah pada berbentuk bulat mirip batu. "Berapa kira-kira kalau ini dijual, Bah?" tanya Maman. "Yang pasti bisa merubah sedikit hidup kita menjadi lebih baik, Man," jawab Pak Jamrin sumringah. Setelah itu mereka lantas pulang dengan langkah tergesa. Pak Jamrin dan istrinya langsung bersiap-siap untuk ke desa besar, menjual emas-emas tersebut, dan hasilnya digunakan untuk membeli keperluan dapur mereka. Sampai malam hari, orang tua Maman tak kunjung pulang. Mungkin mereka menginap di desa untuk menunggu hari pasar berikutnya. Dan di sisi lain, malam itu, saat Maman tertidur, ia lagi-lagi bermimpi didatangi sosok lintir. Lintir mengatakan agar tidak perlu takut padanya, karena dia bukan makhluk jahat untuk orang-orang yang baik.
Lintir juga berpesan agar jangan sampai berita penemuan emas itu disebarluaskan. Jika tidak, maka bahaya besar akan datang pada keluarga Maman. Sementara itu, keesokan harinya, sekitar pukul 3 sore, orang tuanya datang dengan membawa penuh barang belanjaan keperluan dapur mereka, seperti kopi, gula, mie instan, dan lain-lain. Ibunya juga terlihat memakai perhiasan emas di leher dan tangannya. "Ma, Bah, kalian tidak menceritakan apa tentang emas itu kan?" tanya Maman khawatir. "Bertanyanya nanti dulu, Man. Lebih baik sekarang kamu bantu angkat barang-barang ini ke rumah." "Wah, cair nampaknya, Pak," sapa seorang tua si gadis pucat pada ayahnya Maman. Pak Jambrin hanya tersenyum. Namun Bu Padma yang lebih dulu menceritakan tentang emas yang didapat oleh suami dan anaknya di air terjun. "Ma!" teriak Maman dari atas. Ibunya yang kelepasan berbicara itu seketika terdiam, lalu bergegas untuk naik ke atas. Sementara di bawah Pak Jambrin ditanya tentang kebenaran cerita istrinya tadi. Dan mau tak mau, ia terpaksa menceritakan semuanya kepada laki-laki tersebut. Sementara itu, di rumah, Mama nampak merengut menatap ibunya. "Tak bahaya apa yang akan terjadi pada keluarga kita?" cetus Maman. "Bahaya apa? Kalau berbicara itu yang jelas, Man. Tadi malam aku bermimpi didatangi oleh Lintir lagi. Dan dia mengatakan kalau sampai cerita tentang emas itu diketahui oleh orang-orang, maka bahaya besar akan menimpa keluarga kita. Dan Uma dengan sengaja sudah mendatangkan bahaya itu dengan menceritakan masalah penemuan emas di air terjun itu pada orang lain." Bu Padma nampak tertegun. Ia sangat menyesali perbuatannya tadi. "Maaf, Man. Tadi Umamu ini benar-benar tidak sengaja. Mungkin karena saking senangnya," ucap si ibu melemah. Maman tak menanggapi. Apapun alasan ibunya, yang pasti ia sudah terlanjur kecewa. Di sisi lain, malam itu Barat, ribut petir, kilat, dan hujan. Itulah yang namanya Barat. Sedari sore tadi, Maman tak beranjak dari tempat tidur. Ia masih marah pada orang tuanya. "Man, makan yuk," panggil Pak Jambrin. Namun Maman tak bergeming sama sekali. Angin benar-benar sangat kencang, sehingga membuat atap-atap rumah mereka hampir saja tak ungkap. Maman menutupi tubuhnya dengan selimut yang sudah lusuh. Saat Barat sudah mulai mereda, ia mendengar suara seperti pohon yang roboh menimpa atap rumahnya. Malam itu, Maman tak lagi bermimpi tentang Lintir. Itulah yang membuatnya tidur sangat nyenyak. Namun saat pagi hampir menjelang, terdengar teriakan Nita, adik satu-satunya Maman. Maman yang mendengar teriakan adiknya itu pun langsung lari ke arah asal suara. Rupanya, nenek mereka sudah tergeletak dengan wajah pucat dan bagian mulut yang sudah dipenuhi bekas darah kering. Maman ternganga. Ia tak tahu harus berbuat apa pada saat itu. Pak Jambrin dan Bu Padma terlihat panik dan berusaha menyadarkan si nenek. "Kita bawa ke kampung," usul ibunya Maman. Namun Pak Jambri tak segera menanggapi, karena ia tahu kalau air pasti sampurak atau meluap karena hujan lebat tadi malam. "Coba kau periksa ke sungai, Man. Apa air sudah sangat naik atau tidak?" Tanpa bertanya-tanya lagi, Maman lantas lari. Ia membuka sunduk atau palang pintu dan bergegas lari menuju sungai. Rupanya air saat itu sangat deras sekali. Airnya juga keruh dan banyak batang-batang pohon yang hanyut di sana. "Ya Tuhan," gumam Maman sebelum kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia memberitahukan kalau air sungai sudah sampurak, yang pastinya di bagian hilir tidak akan bisa lewat karena pusaran airnya pasti sangat besar dan akan menyedot apapun yang berada di sekitarnya. Lalu bagaimana? Apa dibiarkan saja tanpa diobati? Ini orang tua kita, lakukanlah sesuatu untuk menyelamatkannya.
isak tangis Bu Padma pecah. Karena desakan dari sang istri, akhirnya Pak Jambrin pun nekat untuk membawa si nenek berobat ke desa. Ia berangkat bersama dengan si istri dan Nita. Sementara Maman disuruh tinggal untuk menjaga rumah. Sebelum pergi, ibunya berpesan, "Man, jangan tidur sendirian ya. Kau tahu kan maksud Uma? Ajaklah si Juman untuk menemanimu di rumah sampai kami kembali." Maman menarik nafas panjang. Memang ada kepercayaan bahwa jika kita tidur sendirian di rumah yang semula ramai dan tiba-tiba kosong atau tidak ada orang, maka akan diganggu oleh makhluk halus yang membuat kita sulit bernafas, tak bisa bangun dari mimpi buruk, bahkan parahnya bisa membuat kita kehilangan nyawa saat tertidur. Dan setelah orang tuanya pergi membawa nenek berobat ke desa, Maman duduk di depan pintu. Ia terus berdoa memohon keselamatan untuk keluarganya. Seharian Maman tak enak untuk makan karena memikirkan keselamatan keluarga-keluarga terkasihnya. Selamatkan mereka melewati pusaran lubang buaya itu. Tak terasa malam sudah tiba. Barulah perut Maman sedikit terasa lapar, dan ia mulai memasak mie instan untuk mengisi perutnya sebelum tidur. Ia bahkan lupa untuk mengajak Juman tidur di rumahnya. Hujan mulai turun kembali. Maman menutupi tubuhnya dengan selimut dan terus berdoa. Suara-suara aneh mulai terdengar, entah itu karena halusinasinya atau juga karena sesuatu yang tengah mempermainkan dirinya. Maman tak bergeming ketika tercium aroma pandan menyeruak di tengah derasnya hujan di luar. Saat hujan sudah mulai mereda, terdengarlah ketukan di pintu luar. Awalnya Maman ketakutan karena ia yakin itu pasti ulah dari lintir. Namun semakin didiamkan, ketukan itu semakin nyaring terdengar, diiringi dengan suara panggilan, "Oi, oi, oi," berkali-kali. Maman yang mengenal suara itu pun bergegas membuka selimutnya dan berlari ke arah pintu. Dan saat pintu terbuka, berdirilah seorang laki-laki yang merupakan ayah dari si gadis berwajah pucat. "Maaf mengganggu malam-malam begini. Abahmu ada?" tanya si ayah Lisa. "Abah saya sedang tidak ada di rumah. Beliau membawa nenek saya yang sakit ke desa," jawab Maman jujur. "Kau sendirian di rumah?" tanya lelaki itu sembari menatap ke dalam rumah. "Iya." "Berani sekali kau. Apa kau tidak takut dengan lintir?" tanya ayah Lisa terdengar seperti memancing. "Buat apa takut? Lintir tidak jahat. Dia sosok jin yang baik." "Baiklah, kau memang anak pemberani, tapi aku merasa tidak tega membiarkanmu sendirian seperti ini. Untuk malam ini, aku akan menemanimu sampai besok pagi." Maman menghela nafas panjang. Ia yang sedari tadi memang ketakutan sendirian sedikit lega dengan perkataan ayahnya Lisa. Tapi nampaknya lelaki itu mempunyai niat lain. Karena saat mengobrol, ia selalu memancing Maman dengan pertanyaan-pertanyaan aneh seputar emas dan lintir. Merasa risih, Maman akhirnya memutuskan untuk tidur. Meski sebenarnya ia belum mengantuk. Dan benar saja, setengah jam setelah Maman berpura-pura tidur, ayah Lisa mulai menjelajah rumah mereka dengan langkah pelan yang hampir tak terdengar. Maman mulai membuka matanya dan mengintip kemana perginya si lelaki tersebut. Tapi rupanya, Maman tak bisa melihat pergerakan ayah Lisa karena tubuhnya terlalu miring menghadap dinding, sehingga harus memaksanya untuk sedikit terlentang. Tentu saja ia melakukan pergerakan layaknya orang yang sedang tidur. Namun saat matanya pelan-pelan dibuka, Maman mendapati rupa makhluk menyeramkan dengan mata putih dan gigi-gigi yang menghitam tengah tersenyum padanya. "Ah!" teriak Maman kencang sekali. Ia bergegas bangun dan lari menuju pintu. Tanpa memakai sendal, Maman lari tunggang langgang meninggalkan rumahnya. Suasana malam itu sehabis hujan itu sangat sepi dan gelap, sehingga membuat Maman sedikit kesusahan untuk memilih jalan, sehingga ia terjatuh sampai ke sungai. Maman berusaha melawan arus dan mencoba berenang ke pinggir.
Akan tetapi, saat hendak menggapai ranting pohon mondo di pinggir sungai, ia kembali melihat sosok menyeramkan yang tadi berada di rumah. Akhirnya membuat Maman semakin hanyut terbawa arus. Ia sudah sangat lelah ketika sesuatu menariknya ke pinggir. Sosok Lintir dengan tangan yang panjang itu menatapnya. "Ampun, tolong maafkan aku, maaf," isak Maman. Sosok itu hanya diam dengan mata yang masih menatapnya tajam. Aroma pandan kembali tercium. Sosok Lintir memalingkan tubuhnya, sementara Maman masih menutup matanya dengan kedua belah tangan. Suara kertekan terdengar, mirip seperti suara tulang-tulang yang dipatahkan, membuat Maman ngilu. Makhluk bernama Lintir itu mengeluarkan suara yang terdengar sangat aneh, membuat bulu kuduk seketika berdiri. Maman tak tahu apa yang terjadi. Yang pasti ia masih menutup matanya, tanpa berani mengintip sedikit pun. Suasana kembali terasa normal, dan saat benar-benar yakin kalau Lintir sudah tidak ada lagi, barulah Maman membuka matanya. Ia kemudian berusaha naik ke atas tewang. Dengan melewati tebing berbatu tersebut, tubuh Maman mengalami luka-luka. Banyak duri menancap di kaki dan tangannya saat merayap naik melewati tebing batu. Akhirnya, Maman sampai di rumahnya. Ia menarik nafas lega. Rupanya di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu, siapa yang sebelumnya datang? Apa mungkin itu benar-benar Ayah Lisa atau... Berpindah kepada orang tua Maman. Mereka mengalami musibah saat melewati pusaran air. Perahu mesin mereka rodanya tersangkut sesuatu yang tertarik masuk ke dalam pusaran, yang membuat mereka mau tak mau harus menceburkan diri dan berenang sekuat tenaga ke pinggiran. Nita dan ibunya berhasil selamat, namun malang bagi si nenek yang masih tak sadarkan diri tersebut harus tersedot masuk ke dalam pusaran karena Pak Jambrin tak sanggup lagi menarik tubuh si nenek untuk dibawa ke tepi. Ya Allah, mereka bertiga tertuduk tak percaya menatap pusaran air yang mengganas yang telah menyedot si nenek beserta perahu mesin satu-satunya yang mereka miliki. Innalillahi. Bahkan menangis pun Bu Padma sudah tak kuasa. Berjam-jam mereka duduk di pinggir sungai sebelum akhirnya menyusuri sungai, berharap si nenek selamat dan hanya terbawa arus ke hilir. Namun nyatanya si nenek sudah hilang ditelan pusaran air. Kembali ke rumah, Maman sudah mengganti pakaiannya dan duduk bersandar di dinding dengan mata yang terus berair. Keesokan harinya, Maman terbangun dengan tubuh yang sudah terserang demam tinggi. Kejadian tadi malam benar-benar membuatnya jatuh sakit. Lalu sekitar pukul 2 siang, orang tua dan adiknya pulang tanpa si nenek. Wajah mereka terlihat pucat dan sedih, tapi mereka sama sekali tak menceritakan apapun pada Maman. Di sisi lain, mereka berempat demam tinggi. Nampaknya mereka semua mengalami syok parah. Keadaan benar-benar kacau sekali saat itu. Setelah beberapa hari, keadaan mereka sudah lebih mendingan dari sebelumnya. Namun masih terlalu lemas untuk beraktivitas. "Ma, Nini di mana?" tanya Maman. Bu Padma menangis terseduh-seduh. Ia tak bisa menjawab pertanyaan Maman. Sementara itu, 2 minggu telah berlalu. Bu Padma sekarang lebih pendiam dari biasanya. Ia bahkan selalu menghindar jika ada pertanyaan tentang keberadaan sang ibu. Entah itu dari orang luar ataupun dari keluarganya sendiri. Padahal orang-orang, termasuk Maman, sudah tahu kalau mereka pada saat membawa nenek ke desa mendapat musibah besar yang merenggut nyawa sang nenek. Dan sampai sekarang, jasadnya yang tersedot ke dalam pusaran air itu tak juga ditemukan. Maklum saja, karena menurut orang-orang, liang yang membuat pusaran air itu sangat besar dan tembus ke desa lain yang jaraknya sangat jauh sekali dari desa mereka. Kemungkinan besar jasad si nenek bisa ditemukan di sekitaran desa tersebut. Tapi itu pun kalau lagi jasad si nenek masih ada, karena tentu di dalam liang itu beliau tidak sendirian. Sementara itu, badan perahu mesin yang dibuat oleh Pak Jambrin hari itu selesai saat orang tuanya memasang tantahan kipas dan lain-lain pada perahu mesin itu.
Maman pergi menuju air terjun. Sesampainya di air terjun, Maman melihat bebatuan berlubang. Di situ sudah banyak yang hancur. Dek, siapa yang melakukan ini? Batin Maman. Ia berusaha menyusun kembali bebatuan tersebut. Namun sebagian sudah benar-benar rusak dan tak bisa disusun kembali. Lintir! Teriak Maman. Ia menepis semua rasa takutnya pada makhluk itu. Karena bagaimanapun, makhluk menyeramkan itulah yang sudah menolongnya. Lintir! Berkali-kali Maman berteriak menyebut nama makhluk tersebut. Namun tak ada respon sama sekali. Maman akhirnya pulang dengan perasaan yang masih was-was, takut dan khawatir. Malam harinya, Maman tidur lebih cepat dari biasanya. Sebelum tidur, ia juga menyebutkan nama Lintir berulang kali, berharap agar bisa didatangi atau bertemu dengan makhluk itu di dalam mimpi. Tetapi, sampai seminggu kemudian, Maman tak juga bermimpi tentang Lintir. Makhluk itu seolah-olah menghilang di telan bumi. Tak ada tanda-tanda ia datang. Di sisi lain, Pak, kemarin saya habis dari desa Anu. Warga desa itu beberapa waktu lalu sempat digembarkan dengan penemuan mayat orang buseng atau lamas yang tenggelam. Tubuh mayat itu pun sudah hampir tak berbentuk. Lalu karena sulit dikenali dan tak ada keluarga yang mencari-cari korban, membuat orang-orang di sana berpikir kalau mayat itu merupakan mayat acil-acil sebatang kara yang merupakan perantau dan bekerja sebagai tukang masak yang sempat dikabarkan hilang. Tapi saya yakin kalau mayat itu adalah nenek Pak Jambrin, ujar seseorang, warga yang tinggal di desa tersebut. Dan perkataan itu membuat Bu Padma kembali menangis histeris. Ia mengingat semua kenangan indah bersama sang ibu yang lucu, membuat perasaannya justru semakin hancur. Hari itu kedua orang tuanya baru saja pulang dari desa tempat nenek dimakamkan. Malamnya, Maman mulai bertanya-tanya pada Pak Jambrin tentang beberapa hal. Memang aku pernah dengar cerita kalau Lintir itu menjaga emas dan bebatuan mahal di sekitar tempat itu. Tapi aku tidak pernah percaya sampai akhirnya kita benar-benar mendapatkan emas di situ. Dan kau tahu kan orang yang kemari waktu itu? Ayah Lisa. Iya, dia itu. Dulu sempat diusir dari sini karena membuat wilayah kita ini diganggu oleh Lintir, membuat aktivitas warga terganggu. Itulah kenapa nenekmu trauma dengan bau kopi gosong. Karena kami dulu memang pernah diteror oleh makhluk tersebut akibat ulah dari ayah Lisa itu yang merusak dan mengotori wilayah air terjun untuk mendapatkan emas. Tapi sampai dia diusir dari sini dan kemudian datang lagi kemari, tak pernah pun aku mendengar kabar dia menemukan emas di air terjun. Cerita Pak Jambrin yang membuat Maman lemas seketika. Ia mulai paham sekarang. Keluarganya mendapat musibah setelah memberitahukan tentang emas itu pada si lelaki tersebut. Dan besar kemungkinan bukan Lintir yang mengutuk keluarganya. Karena pada malam Maman hampir tewas di sungai, Lintirlah yang menolongnya. Orang itu sudah membuat sesuatu yang buruk pada keluarga kita, Bah. Karena rasa iri dengkinya pada kita yang dengan sangat mudah menemukan emas itu. Pak Jambrin tertegun sebentar. Lalu malam itu juga ia berpamitan pergi kepada istrinya. Abah mau kemana? Tanya Maman khawatir. Kau di rumah saja ya nak, jaga ibu dan adikmu. Tapi Bah. Pak Jambrin lantas bergegas keluar dari rumah dengan langkah tergesa. Beliau lari ke sungai dan segera menurunkan perahu mesinnya dari junggitan. Suara mesin cis terdengar nyaring membelah kesunyian malam. Setelah 5 menit melawan arus sungai, beliau singgah di sebuah jamban tunggal tanpa atap tersebut. Setelah menambatkan perahu mesinnya pada panggar jaman, Pak Jambrin lantas berjalan menaiki tangga lempang tersebut. Langkahnya tergesa-gesa ketika sudah sampai di atas. Sebuah rumah mungil terlihat di depannya. Rumah itu minim pencahayaan, membuat suasana rumah itu terkesan tak berpenghuni. Mang Dengkol, panggil Pak Jambrin beberapa kali, sampai akhirnya pintu pun terbuka. Seorang laki-laki tua keluar dari pintu mungil tersebut. Apa?
Dan singkat cerita, setelah mereka berdua bertemu, Amang Dengkol terlihat sesekali mengangguk. Lalu beberapa saat kemudian, ia terlihat mengerutkan keningnya. Orang itu memang tidak puas-puasnya menyusahkan orang lain. Benar-benar harus dihajar, geram Amang Dengkol dengan kelakuan ayah Lisa. Setelah berkata seperti itu, Amang Dengkol lantas mulai beranjak dari duduknya. Ia mengambil sesuatu di balik pintu, lalu mengikatkan benda itu ke kepalanya. Setelah itu beliau mengajak Pak Jambrin untuk menemui ayah Lisa di rumah yang mereka tempati. Sesampainya di rumah itu, rupanya ayah Lisa sudah menunggu mereka. Amang Dengkol mendekati laki-laki tersebut dan kemudian mereka terlibat dalam sebuah percakapan tak berujung. Sementara Pak Jambrin masih menunggu tanpa tahu apa yang mereka bicarakan. Sampai ketika si lelaki tua itu akhirnya membelakangi ayah Lisa dan hanya beberapa detik saja, Amang Dengkol kemudian berbalik dengan cepat dan menempelkan telapak tangannya pada ayah Lisa. Bruk! Ayah Lisa terdorong dan jatuh ke belakang, membuatnya benar-benar murka pada si lelaki tua. Nafasnya sudah turun naik ketika itu. Namun Amang Dengkol tak menanggapinya dan malah mengajak Pak Jambrin untuk segera kembali ke rumah masing-masing. 2 minggu setelah malam itu, keluarga Pak Jambrin mulai bisa melupakan kepergian si nenek dan kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Hanya saja sekarang Pak Jambrin juga menjalani usaha jual beli getah dengan modal yang ia dapat dari menjual emas yang mereka jual tempo hari. Keuangan mereka menjadi lebih baik sekarang, dan Maman juga Nita akhirnya bisa kembali bersekolah dan menetap di desa yang lebih besar. Sementara itu, ada sebuah kabar yang mengatakan kalau ayah Lisa sudah meninggal karena tertimpa pohon yang ia tebang di sekitaran air terjun, kata orang-orang yang turut membantu membawa jenazahnya. Keadaan tubuh dan kepala ayah Lisa benar-benar tak berbentuk lagi. Kebetulan saat musibah itu terjadi, Pak Jambrin sedang tidak berada di rumah lamanya. Tapi Mama yakin kalau itu merupakan ulah dari lintir yang tidak suka dengan perusakan yang ia lakukan oleh manusia terhadap tempat tinggalnya. Maman sendiri kadang-kadang masih ikut ayahnya ke rumah lama mereka bila libur sekolah tiba. Namun sampai sejauh ini, ia tak lagi pernah berjumpa dengan lintir, makhluk menyeramkan penunggu air terjun yang membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik seperti sekarang. Dan kisah pun selesai. Terima kasih Om Ras, terima kasih teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony Podcast.